Anda kembali bersama kami dalam Market Review. Pemerintah resmi memperpanjang pembebasan tarif pungutan ekspor alias gratis untuk produk crude palm oil atau CPO dan turunannya hingga 31 Oktober 2022. Kebijakan ini diambil guna menjaga momentum ekspor sekaligus meningkatkan harga tandan buah segar atau TBS kelapa sawit. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan kembali memperpanjang tarif pungutan ekspor datar atau flat sebesar $0 Amerika per ton alias gratis untuk produk crude palm oil atau CPO dan turunannya hingga 31 Oktober 2022. Keputusan ini tertuang melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103 Tahun 2022 tentang tarif layanan Badan Layanan Umum BPDPKS pada Kementerian Keuangan. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrio Kacaribu mengatakan, upaya tersebut diambil pemerintah untuk menjaga momentum ekspor sekaligus meningkatkan harga tandan buah segar kelapa sawit di tingkat petani, di mana sejak diberlakukan tarif pungutan ekspor gratis, beban ekspor yang ditanggung pelaku usaha berkurang sehingga mampu meningkatkan ekspor sesuai ekspektasi pemerintah. Sementara itu, volume ekspor CPO pada bulan Juli 2022 tercatat sebesar 3.323.809 ton. Angka ini meningkat 14% atau sekitar 409.479 ton dibandingkan bulan Juni 2022 yang tercatat sebesar 2.914.329 ton. Sebelumnya, kebijakan tarif gratis pungutan ekspor CPO berlaku sejak 15 Juli sampai 31 Agustus 2022 melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103 Tahun 2022 tentang tarif layanan Badan Pelayanan Umum BPDPKS pada Kementerian Keuangan. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Dan untuk membahas tema kita hari ini, tarif ekspor CPO masih gratis hingga akhir Oktober. Sudah tersambung melalui Zoom dengan Bapak Mukti Sarjono, Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI. Selamat pagi Pak Mukti, terima kasih sudah bergabung bersama kami pagi ini. Selamat pagi Pak Fajar, salam sehat. Ya, salam sehat selalu. Pak Mukti, sebelum kita berbicara lebih jauh terkait dengan tarif ekspor CPO yang masih digratiskan, bolehkah untuk mengupdate terlebih dahulu bagaimana kemudian industri sawit di tanah air sampai dengan saat ini? Baik, industri sawit saat ini memang kalau saat ini ya. agak tidak baik-baik amat. Tapi yang jelas kalau tahun 2021 devisa dari sawit itu luar biasa meningkat karena memang harga komoditi lagi meningkat tajam ya. Jadi devisa yang kita dapatkan di tahun 2021 itu mencapai 35 miliar US dollar. Hampir 500 triliun kita dapatkan dari devisa sawit. Sementara kalau biasanya kita ekspor itu sekitar 22 miliar kita dapatkan dari devisa sawit. Nah, kemudian memang kemarin atau hari ini harga mulai bergerak meningkat ya. Kemudian juga kebijakan pemerintah juga sudah mulai favor ya terhadap industri sawit. Mudah-mudahan ekspor ini akan terus meningkat. Memang kita kemarin pada bulan Mei terdapat shortage ekspor ya karena adanya pelarangan ekspor sehingga pada bulan Mei kemarin ekspor kita kurang dari 700.000 ton yang biasanya kita bisa mengekspor lebih dari 2,5 juta ton. Jadi inilah yang kebijakan yang sekarang diterapkan oleh pemerintah dengan PE dinolkan sampai dengan akhir Oktober. Mudah-mudahan bisa terus menaikkan ekspor kita sehingga stok di dalam negeri akan semakin mengecil sehingga tentunya ini akan bermanfaat bagi industri sawit dan tentunya harga TBS juga sudah mulai bergerak naik di tingkat petani. Oke, industri sawit tadi sudah disebutkan bagaimana kemudian di tahun 2021 dan perkembangannya tadi bahkan di Mei yang tadi sudah tercatat ada shortage ekspor bahkan begitu ya yang memang tidak setinggi di level-level sebelumnya. Lantas tadi melanjutkan tadi Bapak sudah sedikit menyinggung begitu ya terkait dengan gratis pungutan ekspor CPO hingga Oktober 2022. Tapi apa sebetulnya yang bisa kita lihat lebih jauh dari perpanjangan gratisnya tarif ekspor ini, Pak Mukti? Yang jelas kalau ini PE ya pungutan ekspor ini dinolkan sampai dengan Oktober
itu berarti biaya ataupun cost ataupun harga yang akan diterima oleh pengusaha itu menjadi semakin baik ya, termasuk juga harga di tingkat petani. Yang jelas daya saing ekspor kita juga akan semakin meningkat. Kalau sebelumnya kita masih dibebani oleh pungutan ekspor yang cukup besar ya. Nah ini sekarang sudah nol, tentunya ini akan daya saing kita semakin baik, dan alhamdulillah harga CPO sekarang juga sudah mulai bergerak naik, dan harga TBS yang semula di tingkat petani yang semula kurang dari 2.000 malah ada yang sampai 1.500 sekarang juga sudah mulai meningkat lebih dari 2.000 rupiah per kilogram tandan buah segar. Saya kira ini cukup bagus pergerakannya. Cukup bagus tadi, bahkan salah satunya di harga TBS yang sudah mengalami peningkatan. Tapi jika kita lihat dari dimensi keluarnya perpanjangan PE ini, Pak Mukti, apa sebetulnya yang memang dilihat oleh pemerintah? Apakah memang masih butuhnya dorongan untuk industri sawit di Indonesia sehingga untuk ekspor masih diperpanjang untuk pungutannya? Betul Pak, jadi saya tadi sampaikan kita tuh setiap bulannya ekspor kita antara 2,5 sampai 3 juta ton. Ya. Nah bulan Mei karena ada kebijakan yang pelarangan ekspor itu, kita hanya mengekspor sekitar 700.000 ton. Sehingga ada sekitar 2 juta ton yang menyebabkan atau menyebabkan stok di dalam negeri. Nah inilah yang GAPI sudah menganalisa bahwa stok kita sekarang sudah mencapai sekitar 6 juta ton, yang biasanya kita itu hanya sekitar 4 juta ton. Nah inilah yang sekarang ini dengan kebijakan 0 PE, kemudian juga ditambah dengan adanya kebijakan dari Kementerian Perdagangan dengan porsi DMO 1:9, itu sekarang bulan tadi data yang disampaikan oleh yang ditayangkan juga sudah menunjukkan bahwa sekarang pergerakan ekspornya sudah mulai naik. Jadi mudah-mudahan stok ini juga akan semakin menipis ya, ataupun berkurang. Karena begitu stoknya tinggi, itu tentunya adalah beban bagi pengusaha untuk bisa mengelola stok yang ada di dalam negeri. Oke, improvementnya sudah terlihat begitu ya, terutama tadi untuk kemudian meningkatkan ekspor yang kemarin sempat mengalami kendala. Baik, Pak Mukti, kita gali lebih lanjut lagi nanti terkait hal ini, tapi usai jeda, pemirsa jangan beranjak di tempat Anda, Market Review segera kembali sesaat lagi. Ya, kembali bersama kami dalam Market Review, dan sebelum kita kembali mengulas lebih lanjut terkait dengan industri sawit di Indonesia, kita lihat terlebih dahulu sejumlah data dalam infografis berikut ini. Kita ke grafis yang pertama, pemirsa, ini terkait dengan jumlah perusahaan CPO tahun 2019 hingga 2021. Di tahun 2019, 2056, kemudian 2020, 2335, dan 2021, 2892, bertambah dari tahun ke tahun. Kemudian bagaimana dengan luas perkebunan CPO di Indonesia? Berdasarkan data dari BPS pada tahun 2019, 8,55 juta hektar, kemudian di 2020, 8,85 juta hektar, di 2021, 8,57 juta hektar. Kemudian provinsi mana sajakah penghasil CPO terbesar di Indonesia? Berdasarkan data BPS di tahun 2021, terlihat Riau menempati posisi pertama dengan 8,63 juta ton, Kalimantan Tengah 8,6 juta ton, Kalimantan Barat 5,83, Sumatera Utara 5,31 juta, Kalimantan Timur 3,81 juta ton, diikuti Sumatera Selatan, Jambi, Sumatera Barat, dan juga Kalimantan Selatan. Kembali kita lanjutkan diskusi kita bersama dengan Bapak Mukti Sarjono, Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI. Pak Mukti, tadi kita sedikit sudah berbicara soal gratisnya pungutan ekspor atau PE CPO. Tapi di saat yang sama Kementerian Perdagangan juga menargetkan volume ekspor minyak sawit atau CPO ini naik menjadi 4 juta ton. Optimis atau tidak target ini bisa tercapai? Memang kalau kita bicara ekspor itu tidak ini ya, harus kita bicara prasarana yang perlu dipenuhi ya. Karena kalau kita bicara ekspor berarti kita butuh siapa yang akan menampung impornya, kemudian apakah kapalnya tersedia. Nah ini menjadi catatan bagi kita. Jadi kalau sampai 4 juta ton, nampaknya itu memang sampai dengan saat ini kita belum pernah satu bulan itu mencapai 4 juta ton. Kalau sampai 3 juta, itulah yang 3 juta sedikit lebih gitu, masih memungkinkan. Tapi kalau sampai 4 juta, nampaknya mungkin harus ada ekstra
perjuangan gitu ya. Kita harus juga mencari pembelinya, kemudian juga kapal yang tersedia itu ada di mana. Ini yang PR yang harus kita lakukan. Tapi memang upaya pemerintah, terutama Pak Mendak dengan meningkat atau dengan kunjungan bilateral ke India untuk peningkatan ekspor ini, saya kira kita perlu support ya. Karena India merupakan salah satu negara tujuan ekspor yang sangat-sangat besar di samping Cina dan juga Pakistan. Oke, jadi angkanya yang cukup realistis tadi angka 3 jutaan ton begitu ya, 4 juta sepertinya cukup besar, PR-nya masih banyak yang harus dilakukan. Tapi dari sisi demand-nya sendiri masih cukup baikkah Pak Mukti sejauh ini, atau justru memang ada sedikit perlambatan? Sebenarnya kalau demand ini kan kalau kita bicara sawit tidak hanya bicara minyak kelapa sawit ya. Tapi ada di situ ada minyak nabati lain. Ada rapeseed, ada minyak bunga matahari, ada minyak kedelai dan minyak nabati lain. Ini berbagai minyak nabati itu sangat berkaitan. Jadi kalau salah satu dari minyak ini ada yang misalnya shortage ataupun supply-nya berkurang, itu biasanya akan menyebabkan peningkatan dari harga ya, dari harga. Jadi alhamdulillah sampai dengan saat ini sebenarnya harga meskipun dibandingkan dengan bulan Maret, April itu rendah ya, tapi sudah mulai ada pergerakan harga semakin membaik. Jadi mudah-mudahan ini dengan kondisi yang terjadi di Rusia maupun Ukraina yang mereka itu adalah produsen dari bunga matahari maupun rapeseed, itu mudah-mudahan kita harga sawit ini atau minyak nabati akan terus bergerak naik. Oke, harga sawit akan terus bergerak naik. Tapi adakah harapan tersendiri harganya kira-kira yang ingin dicapai dalam waktu dekat ini di berapa? Karena kita lihat untuk kontrak November 2022 turun 1,98% menjadi Rp3.900 Malaysia nih. Ini masih cukup sesuai atau tidak Pak Mukti harganya di level segitu? Harga ini memang ini kan harga perkiraan ya untuk pengapalan bulan November. Tapi memang ini kan semuanya adalah prediksi ya. Kita belum bisa memastikan apakah nanti produksi minyak kedelai di Brasil maupun Argentina akan tetap tinggi. Kemudian apakah nanti produksi rapeseed maupun bunga matahari di Eropa juga akan tetap tinggi. Tapi ini semuanya masih prediksi ya. Tapi yang jelas kita sih mengharapkan terutama dari sisi kebutuhan atau penggunaan dalam negeri juga masih cukup bagus. Jadi saya kira sih melihat dari prospek untuk sawit masih oke ya. Apalagi sekarang pemerintah juga menargetkan untuk meningkatkan penggunaan sawit untuk biodiesel yang akan ditingkatkan. Saya kira ini prospek untuk sawit masih cukup bagus, meskipun memang tadi ada analisa yang menyebutkan harga kemungkinan akan tidak akan sampai seperti misalnya bulan Februari Maret yang mencapai $1.900 per ton. Baik, jadi ada satu dan lain hal yang memang akhirnya harus dilihat kembali bagaimana kemudian nanti harga ke depannya. Nah, menyambung tadi yang Anda sudah sebutkan sedikit soal biodiesel. Pak Mukti, ini pemerintah menargetkan untuk kenaikan atau meningkatkan alokasi biodiesel dari 10,1 juta menjadi 11 juta. Apakah pelaku usaha sudah siap untuk angka kenaikan ini dan apa yang kemudian sudah dilakukan? Ya, sebenarnya begini Mas Fajar. Ya. Kalau kita bicara produksi ya, kan begini. Produksi sawit kita itu sekitar totalnya tahun 2021 mencapai 51 juta ton. 51 juta ton. Di mana itu digunakan di dalam negeri sekitar 18 juta ton. Kemudian diekspor sekitar 34 juta ton. Ya, 34 juta ton. Nah, penggunaan di dalam negeri sendiri itu untuk apa? Itu sekitar 9 juta ton untuk penggunaan untuk pangan. Pangan itu bisa minyak goreng, bisa mentega, margarin, dan sebagainya. Kemudian untuk industri oleokimia sekitar 2 juta ton. Kemudian untuk biodiesel sendiri yang sekitar 8 juta ton. Jadi kalau ada peningkatan penggunaan di dalam negeri, otomatis akan kemungkinannya adalah akan mengurangi porsi ekspor kita. Nah, kalau begitu kita melihat ada porsi ekspor kita menurun, ini juga kalau di dunia itu kan melihatnya sisi supply-nya berarti akan shortage untuk dunia. Nah, ini bisa jangan-jangan ini bisa malah menggerakkan harga minyak nabati akan semakin atau harga sawit akan terdorong naik. Oke, jadi memang tetap ada efeknya nanti bagaimana kemudian jika pemenuhan dalam negerinya ditingkatkan
di luarnya yang memang akan merasakan, tapi di saat yang sama kita harapkan juga harganya tetap improving begitu ya. Jadi memang kalau dari sisi supply jelas kita ya. masih mencukupi ya. Oke, jadi tapi tidak masalah ya dalam arti lain Pak Mukti bahwa pemerintah meningkatkan alokasi biodiesel karena pelaku usaha memang sudah dari waktu ke waktu memang terbiasa untuk memenuhi alokasi itu gitu. Iya, kalau dari sisi supply tidak ada masalah. Baik, luar biasa sekali berarti memang masih kita harapkan tetap terpenuhi kebutuhan dalam negeri, baik tadi untuk pangan, biodiesel, dan juga tadi oleokimia salah satunya. Nah ini yang juga menjadi pertanyaan Pak Mukti, jika kita berbicara soal industri sawit dan juga CPO, kita tahu Indonesia merupakan pemain utama dari industri ini. Tapi kenapa kemudian akhirnya harga CPO sebut saja begitu ya di bursa Malaysia dengan ringgit Malaysia, kenapa kemudian Indonesia belum bisa menjadi tokoh utama begitu, negara tokoh utama dari harga atau penentuan harga CPO dunia? Jadi begini, ini saya mungkin mengulangi kembali. Ya. Jadi kalau kita bicara minyak kelapa sawit, itu kita bicaranya harus minyak nabati dunia ya. Karena di situ ada sisi supply dan juga sisi demand ya. Jadi bagaimana sisi supply demand ini mempengaruhi daripada harga. Sehingga kalau misalnya salah satu yang produksi minyak nabati misalnya rapeseed ataupun kedelai itu short ya turun, itu jelas akan mempengaruhi harga yang terjadi. Memang selama ini harga yang menjadi acuan itu karena memang sudah berlangsung lama adalah harga Amsterdam, kemudian Malaysia. Nah kita memang pemerintah terus bergerak untuk menjadikan pasar lelang di Indonesia juga bisa menjadi acuan. Saya kira ini tentunya harus didukung oleh semua pelaku usaha untuk bisa juga untuk menetap ataupun ikut dalam pasar atau bursa komoditi yang ada di Indonesia. Tapi jika kita head to head kan dengan Malaysia kita sebut saja, apakah kemudian kita tidak sekompetitif itu jangan-jangan sehingga akhirnya ada imbasnya ya salah satunya tadi? Sebenarnya kalau kita bicara Malaysia, produksi Malaysia itu masih jauh lebih rendah daripada Indonesia ya. Jadi kita kan sekitar 1 juta ton, Malaysia kan sekitar kurang dari 20 juta ton. Memang yang jelas MTS pasar bursa Malaysia jalan lebih cepat, lebih duluan. Nah inilah yang sekarang menjadi PR-nya pemerintah, bagaimana ini pasar ataupun bursa komoditi Indonesia sudah atau bisa berkembang lebih baik. Yang jelas kalau untuk di Indonesia memang sekarang ini masih kita menggunakan pasar lelang KPP ya, untuk penentuan harga ini. Tapi itu kan sifatnya adalah pasar lelang ya. Jadi bukan pasar lelang ya, dan juga tentunya pasar lelang ini masih mengacu juga ke pasar lelang dunia ya. Yang bagaimana harga yang terjadi di Rotterdam seperti apa, di Malaysia seperti apa. Baik, kita harapkan memang tetap bisa menjadi pemain utama dan kita harapkan juga menjadi tokoh utama juga begitu ya dari bagaimana kemudian pergerakan harga CPO ataupun minyak sawit di dunia. Lantas Pak Mukti, jika kita tadi sudah berbicara soal penggratisan pungutan ekspor begitu ya, kemudian bagaimana sisi produksi, apa saja kemudian tantangannya untuk industri sawit ke depan ini, mungkin menjadi pertanyaan terakhir saya Pak Mukti. Jadi gini Pak, kalau kita bicara industri sawit itu adalah industri yang jangka panjang. Ya. Jadi tentunya kalau industri jangka panjang kita memerlukan kepastian berusaha. Karena ketika nanam sawit sekarang baru akan berproduksi 4 atau 5 tahun, kemudian kita harus mengelola kebunnya sampai dengan 35 tahun. Nah, itu sangat panjang. Nah, untuk itu kita tuh yang diperlukan adalah kepastian aturan mainnya, Pak, kepastian hukumnya. Ya. Jangan sampai berubah-ubah terus sehingga tidak memberikan kepastian berusaha. Contoh saja. Kebijakan tata kelola minyak goreng yang kemarin mulai berlakukan bulan Januari sampai dengan sekarang, itu kan berubahnya sangat cepat ya, sangat cepat. Memang itu berlakunya untuk minyak goreng ya, tapi kan itu otomatis mempengaruhi industri kelapa sawitnya di on farm sendiri. Jadi lebih dari 20 peraturan perundangan yang berkaitan dengan minyak goreng yang hanya sekian bulan. Nah ini terus terang ini menjadikan hal-hal yang sangat menampar industri sawit. Mudah-mudahan hal ini tidak terjadi.
Itu dari sisi di Ya. minyak goreng, belum lagi yang di sisi on farm-nya sendiri, kepastian berusaha di sisi lahan juga tentunya kita perlukan. Jangan sampai lahan yang sudah ada kepastian hukumnya tiba-tiba bermasalah atau dipermasalahkan. Saya kira itu, Pak. Ya. Kepastian hukum menjadi hal yang Baik, penting itu tadi. keberlanjutan industri sawit. Baik, tantangan dan juga apa yang diharapkan begitu ya tadi. Ternyata kata kuncinya adalah kepastian berusaha dari berbagai sisi. Inilah yang dibutuhkan oleh pelaku usaha agar kemudian tetap bisa menjadi motor utama dari industri sawit di Indonesia. Baik, Pak Mukti, sayang sekali waktu kita terbatas pagi hari ini. Masih banyak sekali hal yang bisa kita gali, tapi mungkin kita bisa lanjutkan di sesi berikutnya. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Sehat selalu, sukses selalu untuk Anda. Oke, makasih. Ya pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Fajar Wayong beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.